Dalam kurun waktu 1 pekan terakhir, petugas Satuan Narkoba Polresta Bandung berhasil mengamankan 7 orang pedagang obat keras yang beroperasi di 7 wilayah kecamatan. Dari ke-7 tersangka, polisi sedikitnya menyita barang bukti sebanyak 53.500 butir obat keras berbagai jenis siap edar. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya penjualan obat keras di sejumlah wilayah, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung berhasil mengamankan 7 orang dari 7 wilayah kecamatan berbeda yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran obat keras berbagai jenis. Ketujuh tersangka tersebut diamankan dalam kurun waktu 1 pekan terakhir di 7 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Ciwidey, Pengalengan, Arjasari, Cileunyi, Pamengpeuk, Majalaya, dan Kertasari. Dari ke-7 tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 53.500 butir obat keras berbagai jenis seperti trihexyperidil, tramadol, heximer, dan dextro siap edar. Adapun beberapa modus operasi yang dilakukan oleh para tersangka dalam melancarkan aksinya menjual obat-obatan keras tersebut, antara lain adalah menjual di kios yang dikamuflasikan dengan barang dagangan lain menjadi displaynya. 3 diantaranya bahkan menjual dengan sistem COD dan menyembunyikan obat keras di dalam tas pinggang. Press Conference Polresta Bandung kali ini menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa selama 1 minggu terakhir, dari mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan kemarin 20 Agustus 2023, kami melaksanakan kegiatan penindakan terhadap obat-obat keras, ya, obat keras terlarang yang memang harus beredarnya karena ada pengawasan atau izin kedokteran dari dokter. Nah, ini yang dijual bebas. Kami bisa mengamankan 7 tersangka dengan total barang bukti obat keras sebanyak 53.500 butir. 53.500 butir ini terdiri dari trihexyperidil sebanyak 15.500, kemudian heximer sebanyak 12.000, kemudian tramadol, ya, tramadol sebanyak 21.000 butir, kemudian dextrometropan sebanyak 5.000 butir, sehingga totalnya sebanyak 53.500 butir. Adapun ke-7 tersangka dengan variasi pekerjaan diantaranya adalah buruh harian lepas. Ada yang buruh di kebun, ada yang buruh di perusahaan, dan ada yang buruh catering. Dan pelaku dikenakan dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 sesuai dengan perannya masing-masing, dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 sampai 15 tahun pidana penjara dan juga denda paling banyak 1 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Para modus penjualannya seperti apa? Berkamuflase? Modus penjualannya ada yang menggunakan warung tisu, ada yang menggunakan tas pinggang, kemudian di balik tasnya ada yang langsung bertransaksi uang masuk, obat keluar, nah seperti itu. Targetnya juga banyak anak sekolah? Targetnya bervariasi, ya, ada yang mulai dari remaja hingga yang sudah dewasa. Oh, ini cara mendapatkannya gimana Bang? Sebanyak begitu, cara mendapatkan obat ini? Ya, kita terus mulai dari bandarnya, ya. Kita terus ungkap dari mulai pengedar sampai dengan bandar pemasok daripada barang-barang tersebut. Apakah melibatkan, kan ini Bang, obat farmasi, apakah melibatkan resep? Sementara untuk yang ini memang masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Mereka masih belum berbicara, ya. Namun kita akan melakukan penyelidikan secara intens yang insya Allah nantinya pun akan berkembang ke penjual-penjual setelahnya. Ini membuktikan bahwa Polresta Bandung tidak tinggal diam terhadap para penjual obat keras. Terus kita lakukan penindakan sehingga masyarakat seandainya mengetahui informasi berkaitan dengan adanya penjualan obat-obat keras, mohon untuk tidak ragu menginformasikan kepada kepolisian melalui 110 atau tag di Instagram Polresta Bandung, yaitu @polrestabandung. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
Polisi juga menghimbau agar masyarakat menjauhi obat keras tersebut karena selain merusak sistem otak, juga bisa merusak tubuh bagi yang mengonsumsinya.